tema dengan solidaritas global ini mengingatkan kita semua bahwa saudara-saudara kita perempuan dengan HIV maupun orang dengan HIV/AIDS ini membutuhkan dukungan dari kita semua agar mereka tidak sendiri gitu ya dalam menjalani kehidupan ataupun dalam proses ketika berstatus ODA maupun PDHA perempuan dengan HIV/AIDS. Dan karena dukungan itu sangat penting, apalagi banyak stigma dari masyarakat gitu ya. Aku suci dan kamu enggak, kayak gitulah kata Ausari. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di Bercerita, berbagi cerita di balik berita dengan beritabaru.co kali ini. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman, atas partisipasinya teman-teman. Masa gelap ini? Oke, kita sambil menunggu ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala karena ternyata tidak menggunakan Instagram dari LBH Apik, tapi menggunakan akun pribadi dari Mbak Zuma. Karena Mbak Zuma juga setelah rapat ini. Baik, ini saya cari dulu. Oh ya, belum. Ya teman-teman, ya posisinya di Oase Cafe Literasi Malang, teman-teman sekalian. Tapi ini kita diskusinya di live Instagram begitu ya. Kita akan bercerita terkait AIDS karena pada hari ini kan kita ketahui bersama ini adalah peringatan Hari HIV AIDS sedunia. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana layanan akses layanan hukum bagi perempuan dengan HIV AIDS. Ini nanti juga kita akan sedikit banyak membahas terkait literasi kesehatannya, AIDS itu dari mana dan bagaimana cara penanggulanginya, dan juga kita juga akan membahas dalam aspek hukum karena kebetulan tamu kita pada sore hari ini adalah orang yang expert. Beliau adalah perempuan muda dari lembaga perempuan Indonesia untuk keadilan atau Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK yang berkantor di Jakarta. Ya, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan APIK ini berdiri sejak tahun 1995 ya teman-teman. Jadi ada 7 pengacara yang kemudian mungkin nimbrung ngopi-ngopi kemudian bersepakat bermufakat untuk membuat sebuah lembaga bantuan hukum yang kemudian itu ditujukan untuk mencari sebuah keadilan khususnya bagi para kaum perempuan begitu. Oke, salah satu misi LBH Apik Jakarta ini adalah menyediakan layanan hukum bagi perempuan khususnya dalam untuk membantu untuk mencari sebuah keadilan. Hal ini menunjukkan posisi mereka dalam membela hak dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Lalu bagaimana perjuangan LBH Apik ini juga ikut serta memberikan layanan hukum yang berkualitas bagi perempuan dengan HIV/AIDS. Ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman ada sedikit kalau misalnya biasanya kan ada korban AIDS, penyintas AIDS. Lah ini kalau di AIDS ini ya atau seseorang yang terkena virus ini kita dalam bahasa ilmiahnya dalam bahasa komunikasinya itu kita sebut sebagai ODA atau ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Kalau perempuan juga berarti perempuan dengan HIV/AIDS. Oke, ini tema yang menarik ya kali ini. Apalagi ini kita juga dibenturkan pada situasi pandemi, karena ini AIDS ini akan dipersinggungkan, karena ini sebuah penyakit yang juga nantinya akan dipersinggungkan pada aspek hukum, pada aspek sosial dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, apalagi masyarakat di Indonesia ini masih cenderung relatif patriarkal. Bagaimana melihat perempuan itu dari sisi-sisi yang sangat stereotyping, stigmatisasi itu masih marak. Iya, Mbak Zuma. Bagaimana kabarnya, Mbak? Ini saya panggil Mbak aja ya, karena kelihatan masih muda. Ya, panggil Mbak atau Mbok sama aja, ya. Sama aja. Kalau Mbok dikira jualan nasi liwet, Mbak. Gak apa-apa, mungkin santai aja, asalkan kenyang. Ngasakan kenyang, yang penting wareg gitu kan, kabeh podo seneng gitu. Mbak Zuma, mohon maaf layarnya kayaknya terpotong ini Mbak, bisa munduran sedikit atau HP-nya di oke, mohon maaf ya ini karena kepentingan ini ya kesejahteraan pemirsa gitu.
Ya, Mbak Zuma ini posisinya di kantor Jakarta? Betul, di kantor, iya. Iya Mbak, terima kasih banyak Mbak ya atas waktunya. Ini pemirsa dari beritabaru.co ini juga sudah menunggu ini kan obrolan kita pada malam hari ini Mbak. Ini kita akan membincang seputar akses layanan hukum bagi perempuan dengan HIV/AIDS. Ini tema yang cukup berat ya Mbak, tapi ini kita santai aja ya Mbak sambil ngopi-ngopi gitu Mbak ya. Sudah siap kan Mbak ya kopinya ya, atau nggak ngopi Mbak Zuma? Ya, tadi juga sudah saya pengantari bahwasannya pada hari ini kita semua masyarakat dunia gitu kan, atau khususnya masyarakat Indonesia ini juga memperingati Hari AIDS Dunia yang diperingati serentak 1 Desember 2020 yang ini sudah disepakati oleh WHO bahwasanya ini pada tahun 1988 ya. Itu sekilas terkait AIDS. Ini peringatan ini menjadi sesuatu stimulus atau menjadi sebuah pengingat agar kita semua lagi-lagi kembali mengingat, mereview, kembali juga mengedukasi diri bahwasanya ada sebuah virus. Ya karena kan akhir tahun ini full tahun 2020 kita kan selalu dimomoki oleh yang namanya virus yang lain pandemi gitu ya. Nah kali ini kita membahas terkait Hari AIDS ini juga untuk mengedukasi kembali, merefresh ingatan bahwasanya banyak orang dengan HIV/AIDS ya istilahnya kalau penyandang penyakit ini kan istilahnya ODA ya Mbak ya, ODHA begitu ya. Ini juga teman-teman pemirsa, ini saya sedikit perkenalkan narasumber kita malam hari ini ada Mbak Siti Mazuma, bisa dipanggil Mbak Zuma ya Mbak ya, biar akrab gitu. Ya Mbak Zuma ini adalah Direktur LBH API Jakarta yang berkantor di Jakarta. LBH API ini Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, di mana misi-misinya ini untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan, untuk mencari keadilan bagi perempuan, khususnya perempuan yang terkena stereotip, diskriminasi dan lain-lain sebagainya, khususnya pada isu kali ini yang perempuan yang terkena apa istilahnya itu stigma HIV/AIDS. Makanya tema kita pada malam hari ini adalah akses layanan hukum bagi perempuan dengan HIV/AIDS. Oke Mbak ya, banyak sekali ya pengantarnya. Mohon maaf Mbak ya. Oke Mas Muiz, lanjut. Lanjutkan, tarik sis. Oke Mbak Zuma, ini menarik ya. Apalagi kemarin Berita Baru juga sempat meliput sebuah seminar terkait layanan akses atau hak atas kesehatan. Ya, hak atas kesehatan. Ternyata menurut Komnas HAM ini juga mengungkapkan, ini saya baca ini di artikel di beritanya Berita Baru ini, bisa teman-teman cek juga. Komnas HAM juga mengungkapkan ada 6 kategori lain yang masuk dalam kelompok rentan di luar pekerja migran terkait akses layanan kesehatan ini, diantaranya ada perempuan, anak dan remaja, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan orang dengan HIV/AIDS. Nah ini momen yang pas sekali gitu Mbak. Oke, Mbak Zuma, kira-kira dengan tema yang dari WHO itu solidaritas global atau global solidarity, bahasa Maduranya itu kira-kira apa itu makna penting, makna entah itu yang tersurat bagi kita semua ya jamaah di dunia ini, apa Mbak kira-kira Mbak terkait pesan tersirat atau tersurat dari solidaritas global pada momen Hari AIDS kali ini Mbak? Monggo Mbak, bisa direspon terlebih dahulu Mbak. Oke, terima kasih Mas Muiz. Selamat malam kawan-kawan ya, semua. Penonton siaran dari beritabaru.co. Terima kasih. Kami sudah diundang untuk hadir berbagi pengetahuan gitu ya tentang bantuan hukum untuk perempuan dengan HIV/AIDS. Nah, tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Muiz bahwa LBHP adalah lembaga bantuan hukum yang memang bisa diakses oleh perempuan korban kekerasan yang membutuhkan keadilan kayak gitu. Ternyata sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan kemudian ditutup dengan tanggal 10 Desember sebagai Hari HAM. Gitu. Nah, di tengah rangkaian dari 25 November ke
10 Desember ada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari HIV/AIDS. Nah, tema dengan solidaritas global ini mengingatkan kita semua bahwa saudara-saudara kita perempuan dengan HIV maupun orang dengan HIV/AIDS ini membutuhkan dukungan dari kita semua agar mereka tidak sendiri gitu ya dalam menjalani kehidupan ataupun dalam proses dia ketika berstatus ODA maupun PDHA perempuan dengan HIV/AIDS dan karena dukungan itu sangat penting, apalagi banyak stigma dari masyarakat gitu ya bahwa teman-teman atau perempuan dengan HIV/AIDS itu membawa dosa dan lain sebagainya. Pokoknya label-label negatif ini banyak diarahkan kepada dia kayak gitu ya. Aku suci dan kamu enggak, kayak gitulah kata Autari. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya istilahnya ya ketergerakan untuk juga punya solidaritas kepada kawan-kawan kita yang kurang beruntung, karena menjadi orang dengan HIV/AIDS tentu bukan suatu pilihan ya. Namanya kita istilahnya sakit itu tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan gitu, dan berbagai macam faktor kenapa dia sampai kemudian menjadi perempuan dengan HIV/AIDS itu juga punya banyak sekali cerita ataupun kisah gitu ya, karena kadang beberapa kasus bukan karena dia, tapi karena dia ditulari oleh pasangannya, oleh orang yang mungkin baru dikenalnya gitu ya, karena ya ada banyak faktor sehingga dia menjadi perempuan dengan HIV ataupun orang dengan HIV gitu. Oke, terima kasih Mbak Zuma. Menarik tadi bahasanya solidaritas global ini, apalagi kemudian kita di tengah wabah pandemi ini Mbak ya. Nah, langsung saya sambung terkait fenomena pandemi ini juga Mbak. Kira-kira apa dampak terburuk bagi perempuan, atau mungkin ada hasil penelitian terbaru, hasil analisa terbaru bahasanya dengan adanya pandemi ini ternyata kan stigmatisasi terkait PDHA ya atau ODHA ini kan sebelum pandemi itu juga masih ada gitu kan, apalagi di tengah pandemi ini. Kerentanan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS itu sebelumnya kan sudah ada begitu Kak. Apalagi sekarang ini ditimbali gitu kan, ditambahi dengan fenomena pandemi. Kira-kira ada nggak Mbak cerita-cerita terkait itu, dampak perempuan dengan HIV/AIDS itu yang kemudian disertai dengan pandemi ini? Menarik, yang saya rasa juga saya belum baca ini hasil-hasil liputan. Boleh Mbak? Ya. Kalau berdasarkan penelitian secara langsung sih saya juga belum menemukan itu, tapi berdasarkan sharing dari teman-teman PDHA maupun dengan ODA sendiri menyampaikan bahwa akses terhadap obat yang harusnya rutin mereka minum menjadi terhambat karena kan semua social distancing ataupun kemudian WFH gitu ya, sehingga akses terhadap obat ini menjadi terhambat, dan yaitu tadi layanan kesehatan terhadap mereka juga kemudian banyak yang teralihkan ke COVID. Nah, tentu saja kerentanan yang mereka alami berkali-kali lipat daripada orang yang tidak dengan HIV gitu ya, Mas Muiz ya. Karena ya kita tahu bahwa imun yang diserang kayak gitu ya, sehingga begitu juga dengan COVID. Nah, itu sesuatu yang istilahnya kalau perempuan dengan HIV/AIDS ataupun dengan orang dengan HIV/AIDS terkena COVID pasti juga dampaknya akan sangat berbeda gitu, karena langsung menyerang ke sistem terlemah bagian tubuh kita gitu. Dan yang kita sesalkan juga beberapa bulan yang lalu awal-awal COVID obat ARV itu juga sempat susah diakses, terus juga teman-teman dengan HIV yang mungkin punya keterbatasan untuk bekerja juga tidak bisa lagi bekerja, sementara dia punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga ataupun menghidupi dirinya sendiri dalam artian mencari makan kayak gitu ya. Itu juga banyak kawan-kawan yang mengeluhkan jadi terhambat gitu. Jadi banyak hal lah sebenarnya. COVID ini juga tidak hanya dirasakan oleh teman-teman ODA atau PDHA, tapi juga banyak ya di antara kita yang mungkin sangat berimbas langsung bagaimana ini membawa dampak kerugian yang sangat besar dalam semua lini kehidupan kita. Dan
Itu kita rasakan banget sampai dengan saat ini. Makanya dengan ada diskusi kayak gini menurut saya sangat bagus Mas Muiz, di mana kita mengajak masyarakat untuk berempati gitu ya kepada saudara-saudara kita perempuan dengan HIV/AIDS kayak gitu. Kalau ada misalkan tetangga saudara yang dengan HIV, ya ditanyakan bagaimana kondisinya, apakah dia sudah makan atau belum, kalaupun kemudian ada akses bantuan ekonomi kepada dia dari pemerintah kayak gitu, menurut saya juga mereka adalah orang-orang yang memang harus diprioritaskan kayak gitu untuk menerima bantuan. Iya, jadi istilahnya bisa dikatakan bahwasanya momen kali ini adalah momen yang relevan begitu ya, Mbak, untuk kita semua mengingat bahwasanya ada loh di sekitar kita teman-teman yang dengan HIV/AIDS itu membutuhkan gandengan tangan kita, dan juga untuk menuntut atau memperjuangkan keadilan begitu, Mbak ya. Bisa dikatakan masih relevan begitu, Mbak ya, atau ini menjadi momentum memori kolektif kita bersama untuk mengingat dan menyuarakan keadilan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang, ya entah itu layanan kesehatan dan seterusnya begitu, Mbak ya. Masih Mbak ya? Masih. Oke. Ya, itu kita harus itu tadi kolektif bersama-sama gitu ya, kawan-kawan kita yang tidak beruntung atau membutuhkan bantuan, setidaknya kita menyuarakan. Jadi forum-forum kayak gini tuh menjadi sesuatu yang sangat penting kayak gitu ya. Siapa tahu didengar oleh pembuat kebijakan yang punya kuasa, kemudian dia punya perhatian serius gitu terhadap orang-orang dengan HIV atau perempuan dengan HIV, karena beban mereka berlapis ya Mas, karena beberapa kasus perempuan dengan HIV yang kemudian dibantu APIK itu dia mendapatkan HIV-nya itu dari suaminya, dan kemudian suaminya pertama meninggal dan dia hidup sendiri dengan berbagai macam stigma dari masyarakat, belum lagi dari keluarganya juga menjauhnya, bukan kemudian memberikan dukungan, dan itu menjadi dampak yang sangat serius ya, tidak hanya untuk kesehatannya tapi juga untuk kondisi psikologisnya gitu, dimana dia menjadi tidak sehat secara fisik dan psikis tentu saja. Dan kemudian dia punya kesempatan untuk menikah lagi, justru kemudian status HIV dia di-upload sama suaminya di media sosial. Nah, status HIV ini kan harusnya dirahasiakan dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Tapi kemudian sama suaminya di-upload kayak gitu di media sosial, dan kemudian kita laporkan atas tuduhan KDRT dan juga Undang-Undang ITE, dan kejadiannya diterima oleh polisi, kasusnya di daerah Bekasi, dan jalan sampai dengan sekarang. Nah, itu juga edukasi kepada kita semua bahwa ketika ada saudara, tetangga ataupun keluarga kita yang kena HIV, setidaknya berikan dukungan, jangan menyebarluaskan, karena kan kita menganggap HIV/AIDS itu aib ya, jadi kalau dan HIV pasti akan mendapatkan stigma yang berat di masyarakat. Bahkan tidak banyaklah di antara kita yang takut gitu kan, misalkan untuk berbagi gelas dengan dia, padahal kan penularannya juga tidak seperti itu kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang semakin membuat mereka terdiskriminasi, akses hampir semua akses mereka ketika statusnya diketahui itu jadi tertutup. Misalkan akses atas pendidikan, mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan sempat ada berita anak dengan HIV nggak boleh sekolah, ataupun bahkan orang tua murid ini melarang anaknya berteman karena takut ketularan gitu. Kampanye-kampanye penularan HIV. Sebenarnya kalau kita mau cari banyak referensi di YouTube itu sudah banyak banget sumber pengetahuan, nggak hanya YouTube, tapi kita dunia internet yang seperti tanpa batas ini, sumber pengetahuan itu sangat gampang kita akses. Nah, tentang HIV, bagaimana penularannya itu bisa kok kita bisa tahu dan belajar, cuman kita sendiri mau atau enggak, ataukah kemudian melanggengkan stigma-stigma yang sudah berjalan selama ini kayak gitu. Ya seperti COVID aja lah ya, maksudnya tetangga kita yang kena COVID, tidak jarang kan di berita kita melihat di negara sana ya, bukan Indonesia mah nggak begitu ya Mas ya. Negara sana menjauhi, terus menggunjingkan, terus kemudian tidak memberikan dukungan kayak gitu. Nah itu tidak ubahnya dengan orang dengan HIV yang sampai sekarang, dari dahulu kala sampai sekarang ya mengalami hal kayak gitu. Ya kan masyarakat Indonesia sudah sangat teredukasi ya. Jadi kalau ada
orang dengan HIV tidak lagi menstigma, tidak lagi menjauhi dia, tapi bagaimana memberikan dukungan solidaritas bersama-sama supaya ya kita sebagai sesama manusia punya empati, punya kepedulian terhadap saudara kita, kayak gitu. Tapi dari situ apakah masih ada masyarakat kita, kondisi lingkungan kita yang kemudian menstigma atau melabeli negatif, Mbak, para perempuan dengan HIV/AIDS? Masih ada, Mbak, ya, dengan edukasi yang marak itu kan, aku lihat juga kan di YouTube, di internet kan banyak sekali terkait edukasi HIV/AIDS ini, bagaimana penularannya, dari mana dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi masih ada, Mbak, ya, diskriminasi itu, Mbak, ya? Masih banyak, bahkan tidak jarang juga orang-orang terdekat, terus kemudian di beberapa tempat pelayanan kesehatan juga masih memisahkan antara orang positif dengan yang enggak, kayak gitu. Jadi masih sangat kelihatan banget bagaimana kita mendiskriminasi kawan-kawan kita yang hidup dengan positif, kayak gitu. Iya, saya dulu waktu kecil itu adalah saudara cuma agak jauh, ibunya yang terkena HIV/AIDS, kemudian itu sampai mengalami KDRT gitu, Mbak, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian anaknya itu dibawa suaminya. Nah, ini kan menjadi sebuah dampak sosial yang luar biasa bagi, khususnya ya, bagi perempuan dengan HIV/AIDS itu, Mbak, ya. Oke, Mbak, dari ketidakadilan apa ya, dari beberapa pengalaman, entah itu penelitian atau cerita orang-orang itu, biasanya itu ketidakadilan seperti apa yang mereka adukan itu, Pak, dalam apanya? Kalau yang tadi saya sebutkan ada KDRT, anaknya dibawa, atau ada juga Mbak Zuma juga menyampaikan di tahun lalu ya di media lain gitu kan, ada yang mengalami diskriminasi layanan kesehatan dari petugas, entah itu rumah sakit atau puskesmas atau lain-lain gitu, Mbak. Boleh dijawab, Mbak? Ya, kalau bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh teman-teman berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu ya kekerasan fisik, dipukul kayak gitu ya, terus dikata-katain sebagai perempuan yang nggak benar kayak gitu ya, karena dianggap tadi kan HIV itu aib, terus sebagai perempuan nggak baik-baik kayak gitu, sehingga dia terkena HIV. Padahal kan itu cuma dari suaminya kayak gitu ya. Nah, tidak jarang juga tadi yang seperti Mas Moy sampaikan bahwa akses dia terhadap anaknya, misal dalam artian hak asuh anak itu juga menjadi terhalang karena status dia sebagai perempuan dan HIV/AIDS. Nah, di beberapa kasus pengadilan agama, misalkan perceraian, itu menjadi salah satu pertimbangan ketika seorang perempuan dengan HIV/AIDS itu di beberapa putusan dianggap tidak mampu kayak gitu ya. Padahal kan HIV itu kayak semacam virus flu kayak gitu ya. Kalau kemudian kita mengobati dengan banyak kawan-kawan saya yang dengan HIV, tapi kemudian umurnya lebih panjang daripada kita gitu ya, karena akses obat dia minum dengan rutin kayak gitu, jam-jamnya juga dia sangat tepat dan itu panjang umur sampai kemudian sehat, itu memiliki kapasitas kualitas yang sangat bagus kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian dianggap dia tidak mampu. Padahal kan persoalan tidak mampu terkait dengan sakitnya HIV itu kan saat ini sudah bisa diatasi. Sudah banyak obat-obat yang untuk meningkatkan imun dan juga daya tahan tubuh bagi teman-teman dengan HIV. Nah, tapi pertimbangan hukum ataupun di pengadilan itu masih beberapa pengadilan masih sangat diskriminatif ya, sehingga akses terhadap perempuan untuk akses anaknya itu juga menjadi terbatas atau tidak ada karena statusnya, dan kemudian dia mengalami KDRT, dimarahin, dikata-katain sama suaminya sendiri kayak gitu ya, kamu karena dianggap dia punya kerentanan dengan perempuan dengan HIV gitu ya, kalau diceraikan ataupun disiksa dia akan diam aja karena siapa sih yang akan mau sama kamu, katanya kayak gitu kan. Tidak jarang kalau misalkan dia disakiti kemudian melawan atau bercerai, anggapan suaminya adalah dia akan hidup merana sendirian kayak gitu, sehingga dia bertahan dengan kondisi kekerasan. Tapi tidak jarang perempuan-perempuan ini kemudian berani melawan dan ada beberapa yang kemudian lapor ke LBH untuk minta pendampingan atau bantuan hukum, ya kita berikan akses layanan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dia. Misalkan untuk pengadilan,
pelaporan polisi ataupun ke proses pidana ataupun kemudian perdagangan. Oke Mbak, kalau sebelum beranjak pada kasus kekerasan yang secara global, bahkan nanti juga akan menyinggung rumah aman yang dibentuk, yang dibuat oleh LBHAP, kira-kira dari kebijakan sebelum-sebelumnya, apakah kebijakan negara ini, kebijakan pemerintah ini sudah sensitif terhadap para penyandang atau orang dengan HIV/AIDS, Mbak? Maksudnya misalnya dengan memberikan obat yang gratis, kemudian apa gitu, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan atau dari era sebelumnya kemudian ke Jokowi, bahkan Jokowi yang 2 periode ini, kira-kira, ataupun pesan yang kemudian jikalau memang kebijakan itu belum ada atau masih mendiskreditkan para orang-orang yang rentan terhadap kekerasan ini, orang-orang yang rentan untuk tidak mendapatkan hak atas kesehatan yang layak, itu seperti apa pesannya Mbak kalau memang belum ada progres gitu? Kalau saya banyak mendapatkan cerita diskusi dari kawan-kawan yang organisasi yang memang fokus ke HIV, kita tuh merindukan Menteri Kesehatan di tahun 2014. Ibu siapa ya? Aduh saya lupa namanya, tapi kami pernah bikin acara bareng beliau berkaitan dengan akses untuk layanan perempuan dengan HIV. Aduh saya lupa, tapi beliau Andi Nafsia. Oh ya, Bu Nafsiamboy, ya. Bener Nafsiamboy. Ya. Bagaimana sampai kemudian ada komisi AIDS nasional AIDS. Ya, kalau nggak salah. Bagaimana kebijakan-kebijakan beliau sangat bisa dirasakan oleh kawan-kawan dengan HIV, dan beliau juga banyak sekali gitu ya ngajak diskusi kawan-kawan terkait dengan kebutuhannya gitu. Dan jujur saya juga merindukan beliau, walaupun sekarang sudah sepuh, tapi beliau masih banyak juga membantu kawan-kawan dengan HIV/AIDS untuk dapat akses layanan kesehatan gitu ya. Sudah sepuh dan sering masuk rumah sakit gitu, tapi semangatnya masih sangat tinggi. Jadi kalau ditanya apakah kemudian kebijakan pemerintah sudah bagus, ya di tahun itu sudah sangat bagus sekali. Cuman itu tidak dipertahankan sampai dengan sekarang. Jadi itu tadi Mas David, kita kan butuh pemimpin yang benar-benar tegas dan melindungi rakyat ya. Walaupun misalkan dalam kebijakan ini ditentang oleh sebagian kelompok gitu ya. Karena sebagian kelompok masyarakat kita masih menganggap HIV itu sebagai kutukan, sebagai aib ya. Sehingga nggak usah lah dikasih akses kesehatan, nggak usah diperhatikan sama pemerintah, tapi beliau enggak gitu. Ketika ada kelompok rentan mengalami salah satu diskriminasi atau mengalami ketidakadilan terhadap akses layanan kesehatan, beliau adalah orang yang sangat berani menunjukkan diri, nggak peduli sekelompok ABC menentang, asalkan kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh kelompok marginal atau rentan ini sendiri. Dalam hal ini adalah perempuan dengan HIV ataupun orang dengan HIV, beliau jalan aja kayak itu. Dan sebenarnya saya sendiri juga merindukan ya pejabat-pejabat yang kayak gitu, dan tidak mengikuti kemana angin berhembus. Angin berhembus, ya benar-benar gujang ganjing akhirnya. Ya, itu Menteri Kesehatan yang menurut saya paling keren pada zamannya, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sudah dia lakukan dan dirasakan manfaatnya oleh kawan-kawan di lapangan. Ya, siapa tahu Bu Nafsiah, siapa Boy ini menyaksikan kita gitu. Kita merindukan Ibu. Nanti saya bisa share link ini. Ya, link hasil live IG-nya ya Mbak ya. Ya. Dan tahu situasi sekarang. Ya, dan juga mungkin pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan kita juga menyaksikan itu. Iya, semoga ya. Iya, semoga. Iya, apalagi kan sekarang di Uber sama COVID itu jadi buronan semacam ya. Saya nggak ngomong di Uber semacam jadi buronan. Oke Mbak, ya semoga kondisinya semakin membaik lah ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, ini masuk pada ini kan LBHAP akhir ya tahun-tahun ini ya, tahun 2020 kan juga mencatat semakin meningkatnya ya jumlah kasus kekerasan seksual ya Mbak ya, bahkan sampai 710. Oh ini ranknya itu Maret sampai November ini 2020. Bahkan sampai kemudian
LBHAP ini membuat rumah aman gitu kan ya. Dan juga ternyata karena pandemi kemudian ternyata kekerasan seksual ini juga merambah dunia online. Istilahnya kita teman-teman itu kekerasan berbasis KBGO ya, kekerasan berbasis gender online ini juga ternyata semakin marak juga ini Mbak ya. Sebenarnya kira-kira ini mungkin juga bisa langsung disambung. Kira-kira sebenarnya tujuan atau misi dibuatnya gerakan rumah aman sendiri ini bagaimana Mbak? Ini apakah sebuah inovasi LBHAP atau memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya atau memang ganti nama atau seperti apa Mbak? Oke, Mas Muiz ya. 710 itu benar sekali data dari Maret sampai dengan November ini. Tapi kasus kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh ya, tidak hanya kekerasan seksual. Nah, kalau 2019 yang lalu kita data itu dari Januari sampai kemudian Desember itu 749, tapi ini dari Maret ke November aja sudah 700 kasus. Nah, betapa sangat drastisnya gitu ya peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke LBHP Jakarta. Nah, faktornya antara lain kepada korban-korban yang kemudian melaporkan kasusnya adalah kan sekarang lagi COVID dan keterbatasan akses untuk keluar ya terhadap banyak orang. Salah satunya juga untuk korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, karena frekuensi antara korban dan pelaku itu pertemuannya jadi lebih sering gitu ya, karena kekerasan terhadap perempuan pelakunya rata-rata adalah orang yang dikenal atau orang terdekat, misalkan tetangga, suami, paman, om, kakek, kayak gitu ya. Mungkin seperti di Tasikmalaya kayak gitu, bagaimana tetangganya memperkosa anak 16 tahun secara bersama-sama kayak gitu. Nah, rata-rata itu terjadi juga pada perempuan korban yang pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban sendiri. Nah, ketika COVID, frekuensi pertemuan menjadi lebih sering dan intensitas kekerasan itu lebih sering terjadi. Nah, kenapa kami kemudian dari bulan Juni yang lalu kemudian membuka rumah aman? Yang pertama adalah kita mengamankan dulu perempuan-perempuan yang memang sudah tidak aman lagi atau menjadi korban kekerasan di rumahnya sendiri, gitu. Selama ini kita kerjasama untuk rumah aman itu dengan salah satunya meminta bantuan lembaga perlindungan saksi dan korban, ada juga rumah aman dari dinas sosial. Nah, tapi karena sekarang COVID, akses layanan rumah aman negara ini juga agak sangat prosedural dan butuh waktu yang lama. Misalkan harus tes COVID dulu, terus kemudian harus ada laporan polisi dulu, sehingga kan korban nggak bisa nunggu. Nah, akhirnya kita membuat rumah aman ini tanpa harus lapor polisi kayak gitu ya. Rapid kita sediakan dan juga rumah aman kita mobile kayak gitu ya, sehingga kerahasiaannya itu sangat kita jaga dan pelaku-pelaku kekerasan itu nggak tahu kayak gitu ya, karena rumah aman kami sangat mobile dan bisa di mana aja dan tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi kebutuhan rumah aman ini lahir dari kebutuhan korban yang memang butuh diselamatkan dari rumahnya untuk segera mungkin, dan karena itulah kami dengan keterbatasan yang ada kita satunya bisa menawarkan dengan dana itu tidak hanya di Jakarta, tapi juga kita bersama 10 lembaga penyedia rumah aman di daerah. Jadi ada Medan, ada Padang, ada Batam, ada NTT. NTT ini ada 2 di Maumere dan juga di Soe, dan kemudian ada di Sulawesi Tenggara di Kepulauan Muna, dan kemudian ada di Maluku. Nah, ini solidaritas kita bersama juga agar perempuan-perempuan di daerah yang tidak aman lagi di rumahnya atau kerap menjadi korban kekerasan di rumahnya itu kemudian terbantu dengan adanya rumah aman yang disediakan oleh lembaga-lembaga dari masyarakat kayak gitu. Lembaga solidaritas ya, Mbak ya. Kalau di Jawa Timur di mana, Mbak? Surabaya, Malang? Jawa Timur di Jombang. Ya, di Jombang. Oh, di Jombang. Kita bekerja sama dengan setelah akhir kemarin itu ya, yang pesantren itu ya. WCC Jombang. Iya, itu.
Ya, Jom. Ya, Women Crisis Center. Kalau di Malang itu kan ada Bu Ine dan itu ya. Oke, Iya. Mbak, eh, dari 710 kasus itu yang kekerasan berbasis online sudah masuk juga itu ya? Atau belum? Sorry, terputus tadi apa pertanyaannya? Dari 710 tadi itu sudah masuk kekerasan yang berbasis online atau masih yang Iya, langsung itu lapor tingkat kedua. sudah masuk Jadi ya? yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua adalah kekerasan berbasis gender online. Karena kan hampir semua kita tuh pegang ini ya, internet untuk kerja, untuk Internet. belajar, untuk main medsos dan hiburan semuanya. Sekarang itu juga menjadi ancaman-ancaman penyebaran foto ataupun video-video intim korban yang dilakukan oleh pelaku dengan ancaman yang pertama adalah pemerasan. Jadi kalau kamu nggak menyerahkan uang atau nggak kirim uang ke aku, maka aku akan sebarkan foto dan video-videomu. Terus yang kedua, kalau kamu nggak mau berhubungan seks sama aku, maka aku akan foto sama video-videomu. Dan tidak jarang juga gitu ya, foto-foto kita tuh diambil kemudian diedit untuk kemudian kelihatan nggak pakai baju dan membuat akun-akun palsu dengan mengatasnamakan kita untuk kemudian beberapa dan juga akunnya disalahgunakan gitu untuk kemudian dipakai oleh orang-orang dengan berniat jahat kayak gitu ya, padahal dia tidak melakukan itu. Jadi akses media online kayak gini ataupun akses internet menjadi nggak terkendali ya, padahal itu sangat merugikan korban gitu ya. Jadi banyak kemudian yang lapor ke kami, tapi tidak jarang juga yang tidak mau lapor polisi. Alasannya adalah kalau lapor polisi maka misal lapor polisi kan itu akan jadi hal itu yang membuat keluarga mereka memilih untuk namanya akses bantuan hukum non litigasi. Biasanya kita memberikan somasi atau kemudian melakukan mediasi untuk bikin kesepakatan bahwa si pelaku nggak akan menyebarkan lagi foto ataupun tidak melakukan ancaman lagi terhadap korban. Nah, upaya-upaya kayak gini biasanya cukup efektif gitu ya. Nah, kita juga menghimbau kepada para perempuan ketika menjadi korban jangan takut untuk lapor, karena yang datang ke LBH Apik itu biasanya mereka yang sudah nggak punya apa-apa. Misalkan pertama dia diminta uang 1 juta, dia nurutin kayak gitu ya, pemerasan itu. Kemudian ketika dia nggak punya uang, nggak sanggup lagi untuk bayar, baru kemudian dia minta bantuan hukum. Nah, kita harapkan sih teman-teman ketika dapat ancaman pertama kali ya upayakan untuk dapat menghubungi lembaga bantuan hukum. Harus di LBH Apik ada namanya SafeNet, ada Awas KPGO kayak gitu. Jadi konten-konten ataupun lembaga-lembaga ini yang bisa membantu teman-teman dan itu bisa diakses secara gratis. Jadi jangan mengkhawatirkan soal pembiayaan kayak gitu. Jadi jangan kemudian takut pada pelaku dan kemudian menuruti. Itu akan membuat pelaku ngelunjak kayak gitu istilahnya ya. Untuk terusan melakukan pemerasan ataupun intimidasi kepada kita. Gitu. Ya, jadi model-modelnya itu Mbak ya, entah itu yang online atau offline gitu. Karena online itu banyak seperti itu, kemudian mau disebarkan, yang motifnya pemerasan atau yang motifnya itu intimidatif begitu ya, untuk mengintimidasi lawan pihak untuk melakukan hubungan seks gitu kan di luar nikah. Kemudian juga yang lain kalau yang secara luring atau yang secara offline itu ya ke KDRT atau yang tetangga dan lain-lain begitu Mbak ya. Yang kebanyakan aduan-aduan yang didapat ya akhir-akhir ini begitu Mbak ya. Ya, betul Mas Muiz. Yang dapat saya simpulkan. Mungkin kita baru bisa membuat salah satu konten-konten kampanye bagaimana sih melakukan pemberitaan yang memberikan perlindungan kepada korban kayak gitu ya. Misalkan ada korban dengan
korban kekerasan ataupun korban kekerasan berbasis gender online kayak gitu. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk tidak menyalahkan korban, tidak menstigma begitu. Jadi menurut saya peran media itu sangat penting bagaimana penting untuk juga dan mengajak. Benar banget. Bagaimana terima kasih masukannya Mbak. Nanti saya sampaikan ke teman-teman tim dapur berita baru karena itu penting juga. Kapan hari saya juga sempat ngobrol sama teman-teman Aji gitu kan yang ada di Malang gitu kan. Bahasanya metode peliputan atau metode penulisan ya kan kasus kekerasan seksual itu punya standarnya gitu kan, punya kode etiknya sehingga tidak terjerumus pada pemberitaan-pemberitaan yang ngawur gitu kan, yang meleset dari sebuah gerakan bersama, gerakan untuk menyuarakan keadilan itu Mbak ya. Kira-kira Mbak, Rumah Aman ini yang sudah berafiliasi, yang sudah bergabung dalam solidaritas tadi kan ada 10 gitu Mbak ya. Ya, di beberapa daerah. Kira-kira sumber pendampingan dan juga sumber pendanaannya dari Rumah Aman seperti apa Mbak? Bantingan atau bagaimana Mbak dalam menangani ini? Itu kita kalau akses atau memberikan layanan Rumah Aman itu kita memang harus memikirkan ya kesiapan sarana maupun prasarana yang kita berikan kepada korban gitu, karena kalau kita memberikan layanan Rumah Aman itu artinya seluruh hidup korban dari mata melek sampai merem itu ada di kita, dalam artian benar-benar harus kita berikan hak-haknya, baik sandang, pangan, kesehatan, apalagi saat COVID kayak gini ya. Jadi waktu kami putuskan untuk Rumah Aman, kita tidak berpikir panjang pada waktu itu. Jadi ada korban yang bisa kita sewakan rumah yang sekiranya bisa kita bisa kita bayar kayak gitulah. Makan juga kita belikan, misalkan beras nanti masak sendiri, ataupun kemudian kita berikan akses untuk lauk pauk dan sebagainya supaya lebih bisa berhemat, apalagi misalkan ibu dengan 7 orang anak. Nah, itu kan dananya sangat besar banget ya. Nah, waktu itu kita nggak mikir panjang dan yang penting korban selamat kayak gitulah. Tapi kemudian rezeki itu ya Mas ya, selalu ada jalannya. Terus kemudian ada kitabisa.com itu kemudian menawarkan ada dana abadi mereka, kita diberikan uang 15 juta untuk membantu perempuan korban, dan kemudian kita ditawari untuk gimana kalau kalian juga menggalang dana, menggalang dana secara online kayak gitu untuk masyarakat melalui Kitabisa Rumah Perempuan. Nah, kemudian juga ada tawaran pendanaan dari UN Women kepada kita dan juga kepada 10 lembaga tadi yang sudah punya Rumah Aman untuk diberikan akses bagaimana kami juga mengelola Rumah Aman berdasarkan SOP. Jadi beberapa waktu yang lalu kan mungkin ada berita petugas Rumah Aman melakukan kekerasan terhadap terhadap korban. Jangan sampai kemudian itu terjadi pada Rumah Aman kita maupun 9 lembaga yang lain ini. Jadi ada panduan bagaimana kita sebagai pengelola Rumah Aman memberikan akses layanan Rumah Aman yang juga aman dan nyaman buat korban. Jadi kita dibantu sama UN Women dan tentu saja itu kita sangat bersyukur ya, karena ternyata dukungan dan support dari masyarakat juga sangat tinggi. Sampai dengan bulan November kemarin itu ada sekitar 48 juta, 42 apa 8 kayak gitu yang kemudian sudah didonasikan kepada kami dan juga ke 9 lembaga yang lain. Begitu juga dana-dana pribadi yang kemudian ditransfer ke LBH Apik, misalkan dari House of Grace, ataupun kemudian sampai fans-fansnya BTS, kemudian Super Junior, itu nyumbang. Jadi ulang tahunnya Jungkook, salah satu member BTS itu juga nyumbang 4 juta, terus kemudian fansnya Super Junior juga nyumbang ada 800 ribu. Jadi dan juga teman-teman influencer ataupun itu Mbak Wulan dirinya itu menyumbangkan tasnya yang dia beli sebesar 20 juta untuk kami jual kembali, untuk kami lelang supaya dananya itu untuk Rumah Aman. Begitu juga dengan
Lala Carmela, kemudian ada artis Wakep Reborn yang hidungnya mancung itu loh, siapa sih namanya? Itu juga kemudian menyumbangkan baju-bajunya. Dian Sastro juga waktu itu menyumbangkan banyak sepatu yang tidak hanya itu Mbak, bahkan kemarin beberapa pemain bola dunia kayak Ronaldo itu kan juga ikut aksi ya, memberikan dukungan moral juga kan, yang noleti merah-merah itu ya, yang aksi 16 hari anti kekerasan itu, para pemain sepak bola dunia kan juga ikut mendukung ya kan, gitu kan, secara moral itu. Kalau secara material saya kurang tahu itu. Ya, karena kami untuk menghidupi rumah aman itu sampai jualan baju, jadi pengacara itu nggak hanya pintar nangan kasus tapi pintar jualan. Jadi kami bersama Hartoyo Suara Kita itu jualan online kayak gitu ya. Menjual baju-baju artis ataupun kemudian kita beli dari barang-barang tangan kedua kayak itu untuk kita jual. Nah, salah satunya adalah untuk mendanai di rumah aman ini tadi gitu, supaya kita bisa memberikan bantuan yang lebih maksimal gitu. Jadi dari jualan online, dari donasi publik, dari pendanaan dari donor individu kayak gitu, banyak yang kemudian mensupport kepada kami. Jadi ya kami semakin konsisten lah dalam memberikan akses layanan rumah aman kepada perempuan dan juga anak korban. Baru bulan November kemarin awal-awal itu ibu dengan 8 orang anak, Oktober kemarin dengan 7 orang anak kayak gitulah. Jadi karena kalau perempuan kita bantu, konsekuensinya adalah ketika dia punya anak itu juga harus kita bantu. Jadi nggak hanya individu satu orang, tapi juga karena tidak jarang ya anak-anak juga menjadi imbas korban kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat serius kayak gitu ya, karena menyangkut soal jiwa. Begitu juga bahkan soal bagaimana kawan-kawan pengacara di LBHP itu sampai jam 4 subuh untuk melakukan evakuasi, karena kan nunggu pelakunya tidur, nggak terbangun, nggak ketahuan kayak itu. Jadi sering juga tengah malam kami melakukan janjian pada korban, tempat yang sekiranya bisa kita jemput di mana. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita strategi-strategi itu yang kemudian kita lakukan untuk kemudian menjemput korban dan kemudian kita evakuasi untuk ke rumah. Ya, jadi banyak sekali ya yang bersolidaritas baik secara material atau imaterial gitu, yang memberikan donasi secara pendanaan, yang kemudian merelakan bajunya untuk dilelang dan sebagainya, banyak sekali gitu Mbak ya. Oke Mbak, ini bocoran Mbak, kira-kira saya yang ada orang yang di Malang kalau mau ke rumah aman kan jauh Mbak, ke Jombang. Nah ini kira-kira teknis pelaporannya ya, atau teknis pengajuan agar mendapat perlindungan ya atas keadilan ini itu seperti apa Mbak? Bisa diakses di mana? Mungkin bisa secara daring gitu kan? Afiliasi dengan media apa tadi kan disebutkan, SafeNet dan lain-lain. Nah kira-kira yang responsif agar kemudian segera direspon dan kita si korban maksud saya bisa segera mendapatkan perlindungan, itu seperti apa Mbak secara daring itu Mbak? Iya, untuk akses bantuan hukum untuk konsultasi karena COVID itu LBH Jakarta itu membuka layanan online, konsultasi online di WA. Aduh, nomornya saya lupa tapi bisa diakses di bio-nya Instagram LBH Jakarta. Bisa ada tapi nggak kalau buka-buka. Karena bisa diakses lewat WA. Nah, nanti kalau misalkan posisinya ada di Jawa Timur atau di wilayah mana, biasanya kita merujuk ke lembaga terdekat dari korban gitu. Nah, di mana lembaga terdekat dari korban bisa diakses dan bisa diberikan bantuan sesuai dengan layanan yang diberikan. Misalkan, WCC Jombang terlalu jauh, mungkin bisa kalau misalnya posisi di Surabaya ada yang namanya Cafe Amira, ada LBH Surabaya yang bisa juga diakses oleh teman-teman ketika membutuhkan bantuan hukum ketika posisinya lagi di daerah Surabaya, ataupun misalkan di Malang ada WCC Dian Mutiara. Kemudian ada banyak sekali lembaga-lembaga pengadaan layanan, lembaga perempuan, lembaga bantuan hukum yang bisa juga teman-teman akses ketika membutuhkan bantuan hukum kayak gitu. Jadi jangan khawatir kayak gitulah ketika menjadi korban. Jadi akses layanan hukum bagi korban kekerasan, psikologi, healing dan lain-lain. Ya,
bisa menghubungi kan banyak itu tadi ya disebutkan, itu bisa juga mengikuti atau memfollow. Kebetulan ini kan pakai akunnya Mbak Zuma gitu kan. Sebenarnya kan awalnya Benar, pakai aku sorry karena LBH tadi tuh aku rapat jadi lupa lupa apa pakai password. akunnya BH Apik, iya. Oh iya, Jadi ya nggak apa-apa Mbak. ya, jadi yang maaf ya kalau pakai akun lembaga mungkin lebih lebih ini ya lebih banyak yang mungkin bisa akses langsung ke LBH Apik. Iya benar-benar. Ya siap. Ya ini mungkin merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu Mbak sebelum kita semakin intim ngobrolnya itu Mas. Ya terima kasih Mbak Zuma lo waktunya ini. Ya ini dari Mas Hadi Prayetno, semoga ada kolaborasi lebih real antara Berita Baru dengan LBH Apik. Tadi itu sudah disampaikan juga sama Mbak Zuma ya. Harus itu tadi, media juga memiliki peran Mbak ya dalam perlindungan hak hukum bagi korban kekerasan seksual atau bagi orang dengan HIV/AIDS itu juga nanti sangat bisa lah. Terus kalau Berita Baru ikut mengkampanyekan donasi untuk rumah aman, ini bakal jadi worship, harus media yang baik harus mengkampanyekan kebaikan. Ya konten pemberitaan yang memberikan perlindungan siap. Tadi di atas itu ada. Nah, ini Kak, bagaimana tentang banyak rakyat yang nakal? Ya nakalnya ini tanda petik ini Mbak. Bagaimana tentang banyaknya rakyat yang nakal dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah? Lah, mungkin dalam konteks AIDS ya, dalam konteks HIV/AIDS ya. Misalnya obatnya itu nggak dikasihkan, dipakai sendiri. Oh ya, sorry. Pertanyaannya nyampe Mbak? Tadi belum ya? Halo? Iya masih putus-putus, Sorry. Mas Muiz. Oke, ya sorry ya beginilah suka duka berdaring ria Mbak. Masih putus Mbak? Oke, sekarang udah oke. Bisa ya. Iya, ini sukacita berdaring ria Mbak. Ya, putus lagi. Jadi ada apa putus aja ya? Lah saya kurang tahu ini. Ini menunggu respon dari peserta. Ya, artinya aman jaringan saya, tapi nggak perlu untuk siapa yang ini ya. Udah nyambung Mbak. Halo. Ya, kita tunggu lah Mbak ya. Ini sinyalnya. Halo, Mbak. Halo. Nyambung, Mbak. Tes. Masih putus-putus. Apa aku sendiri yang merasakan itu? Tapi suaranya Mbak Zuma ke saya sangat jelas, Mbak. Bentar, Mbak ya, sorry ya. Iya. Halo. Ya. Masih putus, Mbak? Enggak, udah bagus. Iya, ya ini suka duka berdaring ria ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Dare. Bagaimana tentang banyak rakyat yang nakal dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah? Mungkin dalam konteks AIDS ya, dalam konteks ini kebijakan AIDS, pemanfaatan fasilitas pemerintah, Mbak. Bisa direspon, Mbak? Kalau pemerintah punya database yang bagus, saya yakin akan sangat meminimalisir ini ya kenakalan-kenakalan yang dibuat atau penyalahgunaan yang dilakukan kayak gitu ya. Nah, seharusnya kita juga menjadi contoh untuk bagaimana menyalurkan bantuannya itu secara tepat kayak gitu. Jadi datanya dibenerin, terus akses penerimanya juga benar-benar dipastikan itu penerima yang benar gitu, jangan apa istilahnya
Dan ada pendobelan data juga dan juga akses-akses yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Difungsikan aja lah, duit negara banyak, apalagi baru aja hutang, jadi dimanfaatkan aja dengan baik. Sama negara ini, kecurangan-kecurangan ini tidak muncul ya, dan jangan juga menyalahkan masyarakat ya, kan kita hanya rakyat jelata. Iya, jadi pemerintah harus peka ini, apalagi habis hutang. Hutangnya biar barokah, harus diperuntukkan buat rakyat gitu ya. Iya, buat yang tepat. Iya, benar. Database ya, sudah. Rugi kok kalau peruntukannya nggak tepat, tapi kemudian nyasar ke masyarakat. Yang penting jangan dikorupsi juga kan. Iya. Ya, ini dari Mbak Novia, maju terus LBH Apik, senang banget bisa kolaborasi dengan pejuang hak perempuan dan anak. Siap, Mbak Bro. Terima kasih, Mbak Novia. Ya, ini sedikit masuk pada perbincangan yang lebih personal gitu, Mbak ya. Mbak Zuma jadi direktur LBH Apik sejak tahun berapa, Mbak? 2018. Ini adalah periode kedua saya menjabat. Kemarin 2 tahun terakhir, kemudian ini diperpanjang 3 tahun. Setelah itu sudah ya, saya capek. Harus terus, Mbak. Tidak boleh ada kata lah dalam memperjuangkan. Harus ada regenerasi. Ya, terus ada regenerasi, banyak anak-anak muda yang memang harus melanjutkan perjuangan. Saatnya nanti juga bagaimana membawa nilai-nilai LBH Apik ini di luar kantor LBH Apik, bagaimana saya juga mencintai kantor LBH Apik dari tempat yang berbeda. Nah, itu harus harus saya lakukan, karena kalau saya kelamaan nanti di LBH Apik itu juga tidak sehat untuk organisasi maupun saya gitu kan, nanti istilahnya kepemilikan gitu ya, padahal kan gerakan ini harus terus dilanjutkan oleh anak muda yang tentu saja punya semangat yang sangat luar biasa gitu. Apalagi milenial zaman sekarang sangat kreatif ya. Contohnya Mas Muiz, anak muda gitu kan, bagaimana harus kreatif. Acara-acaranya ataupun diskusinya banyak mengundang teman-teman yang menginspirasi kita semua kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Zuma atas apresiasinya. Sebelum Mbak Zuma, Mbak Nur Sabani Kaca Sungkana ya, kalau nggak salah. Oh enggak, itu jauh banget. Bu Nur itu adalah generasi pertama sebagai pendiri. Saya beruntung loh Mbak pernah bertemu beliau di Malang itu, malah menghadirkan beliau jadi narasumber itu. Mbak Nur kan rumahnya Pasuruan, Purwosari kan ya? Sempat main. Dan beliau orang yang profile ya, sekarang lagi di Belanda beliaunya. Oh, riset itu, pasti hobinya kan riset itu sama Mbak Zaskia Wirenga itu. Ibu Zaskia itu. Iya, berarti Mbak Nur Sabani ini salah satu pendiri begitu ya? Dari 7 pendiri, 7 kan ya pendirinya Mbak ya? Ya. Bagaimana perasaannya meneruskan perjuangan para pendiri, para tokoh-tokoh? Kalau nggak salah Mbak Nur Sabani kan salah satu, iya, salah satu putra perumus Sumpah Pemuda kalau nggak salah, Bapak Kaca Sungkana ya. Bagaimana perasaannya Mbak melanjutkan perjuangannya Mbak di LBH Apik, Mbak? Kalau dia ya saya beban berat ya ketika tentu saya tidak pantas untuk disandingkan dengan beliau yang sudah puluhan tahun mungkin sepanjang hidupnya kayak gitu ya, memperjuangkan isu perempuan dan juga hak asasi manusia. Tentu beban berat juga ketika harus melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dimulai oleh para pendahulu-pendahulu atau para pendiri-pendiri di LBH Apik untuk terus sesuai dengan visi misinya gitu. Jadi kalau disandingkan saya nggak pede gitu kan. Saya kan hanya remah-remah marimas gitu kan. Jadi kan beliau adalah sosok yang kita kagumi sampai sekarang dengan dengan kerendahan hati, dengan kebaikannya untuk berbagi banyak hal dengan kita semua, dan itu terus beliau rawat sampai sekarang. Jadi orang-orang seperti dia terus menginspirasi pendiri-pendiri di masa tuanya masih bersemangat terhadap isu keadilan gender, isu keadilan manusia, di tengah banyak hujatan tentu saja terhadap orang-orang yang memang tidak suka gitu ya pada perjuangan yang dilakukan. Iya, Mbak Zuma ini juga sangat berperan aktif dong, maksudnya sebagai generasi penerus gitu kan. Pastinya sama-sama memiliki sumbangsi besar dalam
isu-isu memperjuangkan keadilan bagi perempuan ataupun bagi orang umum secara lebih luas gitu kan pastinya. Kalau boleh tahu Mbak Zuma aslinya mana Mbak? Dari daerah mana? Saya Jakarta. Tuban, tetangganya Mas Hadi. Iya. Saya baru aja pulang pagi tuh. Ya. Tuban, saya baru pulang Tuban di Mbak. Mbak Boyo. Jangan terlalu personal nanti tanyanya. Nanti rumah saya didatangin Mbak. Kan kecamatannya gitu. Ya sampingnya warung kopi itu Mbak ya. Ya betul. Oke, dengar-dengar juga pernah mondok di Suci. Ya. Mbak Usolihin. Saya asli Gresik juga ya. Mbak. Tapi bunganya. Gitu. Tapi pernah ya, Mbak Zuma juga pernah nyantri di Ponpes Somadiah Tuban dan juga Suci Gresik. Lalu kuliah di UIN Jakarta. Sama kita Mbak, alumni UIN juga kita. Tapi saya UIN malah. Ya, dari pendidikan pesantren yang bisa dikatakan islamis, religius, spiritualis, gitu, atau apalah. Kemudian Mbak Zuma loncat gitu kan, ambil spesifikasi isu yang bisa dikatakan kontras gitu kan ya. Ayat itu kan bagi masyarakat atau bagi mungkin sebagian kalangan priai kan adalah aib, adalah sebuah penyakit dari pergaulan bebas yang tidak layak, bla bla bla. Ini kan loncatnya hampir bisa dikatakan 360 derajat. Itu kok bisa itu Mbak? Kan nyantri juga lama, UIN lagi. Memang kan kalau dengar-dengar dari beberapa aktivis kayak Mas Sinung yang di Surabaya itu, UIN itu menghasilkan orang-orang tanda kutip ya liberal. Itu kok bisa Mbak? Bisa diceritakan Mbak sepak terjangnya dalam dunia gerakan perempuan seperti ini Mbak? Ya, dengan latar belakang itu ternyata banyak guru ataupun ustadz ataupun kiai yang jalannya waktu gitu. Ketika banyak kiai ataupun guru yang menstigma terhadap isu perempuan atau terhadap perempuan HIV atau orang dengan HIV, justru saya menemukan banyak guru yang memotivasi untuk terus berjuang pada orang-orang marginal dan yang membutuhkan bantuan. Kan kerja-kerja seperti ini langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh orang kan. Jadi yang saya pegang adalah selagi kamu hidup ya bermanfaatlah untuk sebanyak mungkin orang. Jadi tidak peduli dia harus A, B, C. Nah, kita yang penting adalah berbuat baik saja. Ingat pesannya Gus Dur bahwa apapun agamamu ketika kamu berbuat baik maka orang tidak akan mempertanyakan itu. Begitu juga dengan background santri saya, walaupun sebenarnya saya merasa santri beling kayak gitu ya. Karena kayak Mas Hadi berarti. Di koridor bagaimana menjadi santri yang baik dan benar. Tapi buat saya sendiri adalah persoalan santri ataupun pengalaman religius seseorang itu adalah antara kita sama Allah gitu kan. Walaupun kayak gini, siapa tahu saya rajin tahajud tiap malam gitu, rajin sedekah. Gitu. Jangan melihat orang itu dari apa covernya aja gitu. Covernya Pak siapa tahu dia adalah waliullah gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin puasa Senin Kemis ataupun Daud itu kan kita nggak tahu. Jadi hal-hal pengalaman spiritual ataupun kemudian ada istilahnya fikih sosial kita ya kepada orang-orang sekitar juga. Bagaimana orang NU itu kan sangat kental banget ya dengan tradisi, dengan bagaimana kita peka terhadap orang sekitar kita gitu kan. Nah, itu yang membentuk karakter sih untuk terus bermanfaat. Dan juga saya merasa beruntung sih punya keluarga yang mensupport, walaupun saya santri nggak kerudungan di rumah, mereka santai-santai aja kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu. Kemudian kita kembalikan bahwa ke pribadi kita masing-masing gitu. Kita merasa bersyukur punya sekitar yang tidak mempertanyakan ataupun kemudian tidak memusuhi, ataupun mungkin karena saya pengacara yang galak kali ya, jadi kalau kemudian orang mau menanyakan juga kerudungnya mana kayak gitu kan, langsung saya sambar aja, ada itu di jemuran atau ada kayak gitu langsung mungkin hal-hal kayak gitu yang orang jadi lama-lama udahlah terserah aja yang menjalani gitu kan urusan
urusan itu Iya. adalah milik semua Allah. Iya, Yang jadi penting adalah terlihat kita bermanfaat Mas Muiz untuk ya, semua orang yang siap. di Iya, seluruh Mbak. alam raya ini. Iya, siap. Sama seperti yang disampaikan Gus Dur tadi ya. Selama kita berbuat baik gitu kan, orang tidak akan tanya apa agamamu gitu kan. Harus ya. Prinsipnya adalah manfaat ya bagi setiap orang gitu. Itu juga prinsip-prinsip dari Makosid Syariah gitu kan. Untuk terus memperjuangkan hak. Iya, UIN ini ya. Ketahuan ini ya. Fikih sosial itu juga kan clue-clue pernah sekolah di UIN. Oke, Iya. Pak. Ini Bagaimana yang kita lakukan itu kemudian nggak bertentangan dengan agama gitu kan, Mas. Iya, Kita iya, tidak benar, mencuri, kita tidak memperkosa, kita nggak merusak lingkungan gitu, kita nggak korupsi gitu. Jadi selagi itu memang tidak keluar dari koridor yang koridor. menurut kita ya kita lakukan saja gitu. Iya. Terima kasih pesannya, Mbak. Ini kira-kira bagi para pemirsa berita baru yang setia ini, Mbak. Kira-kira kalau mau bergabung LBH Apik ini, ya opo corone, Mbak? Langsung gabung melbu kantore tayo. Gimana? Kalau kita punya proses rekrutmen di LBH Apik Jakarta, biasanya itu dari advokat-advokat yang magang ketika sudah selesai pendidikan, ada juga mahasiswa magang. Terus dari magang biasanya ada ketertarikan untuk jadi relawan di LBH Apik. Terus kemudian ada staff part time, kemudian ada perekrutan lagi menjadi staff, kemudian ya itu bertahap ya, karena kan kita lembaga bantuan hukum memang menjual jasa, memberikan jasa bantuan hukum. Jadi kalau kemudian kita merekrut sembarang orang yang itu tidak kita uji, tentu saja juga akan mempertanyakan kualitas dari layanan yang kita berikan. Karena kehati-hatian itulah tidak semua pelamar kemudian kita terima sebagai staff, dan pada prinsipnya ya semua melewati tahap dari mulai enggak digaji, apakah kemudian dia akan mampu bertahan dengan gaji yang sangat sedikit, apakah kemudian bisa menjalankan layanan bantuan hukum dengan baik kayak gitu. Jadi berbagai macam hal untuk kemudian bisa bertahan, walaupun gajinya direktur juga sedikit ya Mas ya, tapi yang penting berkah. Berkah, benar. Berkah. Sedikit berkah kan baik, apalagi banyak berkah, malah. Iya, betul Bang. Nggak mau gitu kan. Prinsipnya barokah. Ya benar, barokah. Ala barokah lah, karena dengan rasa terima kasih dari korban saja itu sudah memberikan kepuasan yang sangat luar biasa gitu ya. Kepuasan batin ya. Tidak jarang perempuan-perempuan korban atau anak-anak yang menjadi korban itu berterima kasih karena LBH sudah menjadi rumah buat mereka gitu ya, rumah buat semua perempuan yang memang membutuhkan layanan bantuan hukum atau membutuhkan akses keadilan gitu ya. Jadi orang yang kita bantu memang orang-orang yang sudah terdolimi gitu, dan ingat saja bahwa doa orang yang dolim itu kan, orang yang terdolimi itu kan makbul. Ya betul banget. Makanya itu yang kemudian membuat LBH Apik bisa bertahan dengan segala macam kekurangan kelebihannya sampai dengan saat ini. Iya, terima kasih Mbak. Oke, ini sudah sampai penghujung acara ini Mbak. Ya, ini mau minta pesan, kayak mau kemana gitu kan, closing statement atau pesan, kesan, dan kepada kita para pemirsa halayak umum, bagi para pegiat atau bagi para aktivis yang sama memperjuangkan hak-hak kaum yang rentan atas ketidakadilan tersebut. Ini kami mau minta ujangan ini dari Mbak Zuma ini selaku alumni pesantren yang dari pesantren ke pesantren, gitu kan. Apalagi kampusnya UIN ini pasti mau Ido hasananya pasti akan banyak didengar. Saya bisanya Maido, Mas. Kalau Maidonya sama stafnya yang enggak boleh Maido juga ya, harus memberikan saran ya. Oke Mbak, kami mau minta closing statement dan pesannya untuk kita semua, bagi generasi muda, dan yang tentu bagi teman-teman pemirsa sekalian untuk bergabung di LBH Apik. Itu pastinya ada screening, ada verifikasi, ada tes, uji kelayakan gitu kan. Ora ucuk-ucuk mlebu omahe terus diterima ora ya. Tapi cuma kalau gitu paling ya dikasih kopi aja terus kemudian disuruh pulang gitu. Oke Mbak, kami persilakan closing statementnya Mbak Zuma, monggo.
Ya, terima kasih Mas Muiz. Terima kasih juga beritabaru.co sudah Ya. mengangkat isu ini di saat kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, isu HIV yang kita rayakan pada setiap tanggal 1 Desember juga mengingatkan kita untuk tidak menstigma, tidak mendiskriminasi kepada kawan-kawan kita, orang dengan HIV ataupun perempuan dengan HIV. Jadi mari galang solidaritas untuk lebih peduli lagi kepada saudara-saudara kita, orang-orang dengan HIV gitu. Jadi terima kasih yang saya nggak pintar ngasih wejangan, jadi itu yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai sesama manusia setidaknya Ya. saling peduli, Saling peduli. berempati, juga setidaknya kalau kita tidak peduli, tidak empati, janganlah kemudian menghina, menghujat, mendiskriminasi, kemudian menjauhi mereka gitu, karena akan menimbulkan luka batin yang sangat luar biasa gitu, buat teman-teman yang distigma atau didiskriminasi karena dia orang dengan HIV. Itu aja Mas dari saya. Terima kasih sudah mengundang bergabung bersama. Siap, mungkin terakhir buat pengguna media sosial, Mbak, agar kita semua kan nggak harus lembaga aja yang turut mengkampanyekan isu-isu positif ini, Mbak. Monggo, Mbak, buat pengguna media buat sosial. Pengguna media, para netizen yang budiman, setidaknya jangan seolah-olah kita yang paling suci dan paling benar gitu ya. Ya setidaknya gunakan media sosial secara bijak. Celah-celah keamanan bermedia sosial itu sangat tipis kayak gitu ya. Jadi berhati-hatilah ketika misalnya menggunakan wifi secara tidak aman ataupun layanan-layanan media sosial yang tidak aman. Berhati-hatilah untuk tidak mudah terprovokasi tentu saja, karena tidak sedikit yang menjadi korban dari Undang-Undang ITE, karena gampang banget kan jempol kita ngetik segala adalah kita ditahan gitu. Jadi berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Itu aja Mas, mungkin dari saya. Siap, terima kasih Mbak Zuma.